Halo, selamat siang. Apa kabar? Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD dari semua Yogyakarta. Siang kali ini spesial, saya bersama dengan tamu spesial yang datang dari Kulon Progo yang akan bercerita banyak soal bagaimana sih pemuda dilibatkan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kulon Progo, dan memang ada banyak potensi dari masyarakat yang bisa menjadi salah satu tulang punggung ketika adanya bencana di suatu wilayah, termasuk juga adalah pemuda. Dan siang kali ini saya akan bersama dengan kalau lihat seragamnya saya ngiri ya. Ada Pak Sunardi sebagai komandan ya, Komandan TRC BPBD Kulon Progo. Selamat siang Pak Nardi. Selamat siang Mas Denny. Salam siaga, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, mungkin salam kemanusiaannya disampaikan lewat kamera biar kelihatan Pak. Oke, selamat siang pendengar semuanya. Selamat siang Pak Denny. Salam siaga, salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, kita ngobrol banyak soal peran pemuda dalam penanggulangan bencana, utamanya di wilayah Kulon Progo. Tetapi sebelum kita menggali lebih banyak soal penanggulangan bencana, tetap kita pengen melihat dulu, orang tahu Kulon Progo juga menjadi salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang punya potensi bencana yang ini harus disadari semuanya, semua pihak yang ada di sana ataupun juga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Pak Nardi, boleh dong diinformasikan kepada pendengar kita dan juga audiens yang lihat siaran kita di YouTube terkait dengan potensi bencana yang ada di Kulon Progo. Baik Pak Denny, akan saya sampaikan beberapa hal. Bahwa topografi di Kulon Progo ada tiga macam, yaitu daerah perbukitan, yaitu perbukitan menoreh, dan kemudian di daerah dataran sedang dan dataran rendah pantai. Di dataran tinggi di perbukitan menoreh memiliki ancaman, yaitu diantaranya tanah longsor yang memiliki prioritas tinggi, kemudian banjir bandang, kemudian angin kencang. Kemudian gempa bumi jelas itu memiliki potensi ancaman di seluruh Kulon Progo. Kemudian di dataran rendah sedang memiliki ancaman banjir bandang dan juga memiliki ancaman gempa bumi dan berpotensi kebakaran juga, kebakaran lahan ataupun pemukiman. Kemudian di dataran rendah pantai meliputi ada 4 kecamatan atau kapanewon di Kulon Progo, dari Galur, Panjatan, Kecamatan Wates atau Kapanewon Wates, dan Kapanewon Temon memiliki ancaman prioritas utama tertinggi. Nilai ancamannya adalah gempa bumi berpotensi tsunami. Namun di sisi lain juga memiliki ancaman angin kencang dan juga memiliki ancaman banjir di situ karena dataran rendah pantai, dan di daerah selatan rata-rata tidak ada gumuk ataupun perbukitan. Kemudian yang menjadi tren sekarang adalah pandemi ataupun epidemi virus corona ini menyeluruh di semua bagian lapisan masyarakat di seluruh Kulon Progo, menjadi ancaman utama. Dan ada efek samping dari letusan gunung berapi, Gunung Merapi dalam hal ini memiliki salah satu prioritas ancaman juga, menjadi abu vulkanik di wilayah Kulon Progo juga sering terpapar jika ada erupsi Merapi. Oke, Pak Nardi, saya penasaran dengan potensi bencana longsor di kawasan Kulon Progo bagian utara ini. Di titik-titik mana saja Pak? Apakah ini memang titik yang sering terjadi tiap tahunnya atau seperti apa? Ya, baik Mas Denny, untuk longsor ini di Kulon Progo ini namanya identik dengan istilah Sungai Progonya, namun memiliki perbukitan yang tinggi, berbeda dengan Gunung Kidul. Saya berbicara namanya gunung tapi jarang bukitnya. Nah, bedanya di situ. Maka di Kulon Progo ada satu wilayah utama di Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Sabigaluh, Kapanewon Kalibawang, dan juga sebagian Kapanewon Pengasih. Ini memiliki ancaman berpotensi longsor itu sangat tinggi karena di situ kondisi alamnya memang perbukitan dan jurang-jurang. Oke. Ya, gitu Mas Dedi. Jadi hampir tiap tahun memiliki kasus, walaupun kasus yang memiliki ancaman dari kajian yang tertinggi adalah di bagian Samigaluh, Girimulyo, Samigaluh di daerah Pedukuhan Jeruk. Di Girimulyo ada di Beteng, Gedong, Purwosari. Kemudian di Kokap itu di Soropati yang telah pernah terjadi dan kemungkinan terjadi lagi masih banyak tempat lain.
Oke, terkait dengan keberadaan sistem EWS (Early Warning System), apakah di wilayah-wilayah yang rawan bencana di kawasan Kulon Progo ini juga sudah ada piranti EWS, Pak? Baik, Mas Dedi, saya sebagai komandan atau koordinator TRC tentunya banyak dilibatkan tentang itu. Ada beberapa tempat yang sudah dipasang EWS berbasis pakai server. Itu ada 3. Satu di Ngerancah, yang kedua di Jeruk, yang ketiga ada di Klepu. Klepu itu wilayah perbatasan Girimulyo dan yang terancam di Kalibawang, Banjararum. Kemudian di Jeruk itu Samigaluh. Kemudian ada yang di Ngerancah itu di Pendoworejo, Girimulyo. Itu Mas. Jadi yang berbasis ada servernya, ada pakai server. Dan kemudian yang manual sudah banyak, di mana titik-titik yang pernah terjadi longsor dan kemungkinan terjadi, kita kasih EWS manual dengan sirine, dengan sistem dikaitkan yang berpotensi longsor dan yang tidak longsor. Kemudian jika terjadi pergerakan ada kemudian menarik tuas itu, kemudian berbunyilah sirine tersebut. Oke. Peralatan EWS sudah ada, kemudian untuk longsor. Bagaimana juga dengan potensi banjir di Kulon Progo? Kan ada beberapa wilayah, tadi disampaikan Pak Nadi, ada beberapa wilayah utamanya di selatan ya, betul ya? Tadi selatan, kemudian di tengah pun juga ada potensi banjir. Apakah memang ini ada sungai besar ataupun ada potensi lain yang membuat wilayah tadi seringkali banjir, Pak? Baik Pak Denny, di Kulon Progo ini memiliki 3 sungai yang perbatasan sebelah timur. Itu kita dibatasi dengan Sungai Progo. Kemudian di tengah-tengah wilayah Kulon Progo ada Sungai Serang, dan kemudian di sebelah barat ada Sungai Bogowonto. Ini alirannya dari Wadah Selintang, dari daerah Purworejo, Jawa Tengah. Dan kemudian semua itu di wilayah tanggung jawab dari BPWSSO. Maka kadang-kadang di Sungai Serang sendiri terjadi erosi, kemudian tanggul longsor dan berpotensi jebol seperti tahun kemarin, tahun 2018-19 itu ada tanggul jebol di wilayah Kelurahan Bendungan dan Kapanewon Wates, Kulon Progo. Dan di tempat di bagian sisi barat, selain sungai utama, sungai besar perbatasan, juga ada Sungai Seling namanya. Itu juga pernah jebol juga di tahun 2018. Ya, itu mengenai beberapa pedukuhan, dan itu merendam semuanya, dan ini menjadikan suatu perhatian khusus untuk Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini BPBD. Dan kemudian saat ini tempat yang terbanjiri sudah dipakai untuk Bandara Zia kawasan. Itu jadi lumayan ini ancaman dan begitu sangat luar biasa. Ya, kesiapan mitigasi bencana kan menjadi salah satu kunci dari terhindarnya dari potensi bencana yang ada di satu wilayah, Pak Nadi. Iya. Bagaimana kesiapan mitigasi bencana utamanya di masyarakat di wilayah yang memang rawan, Pak? Baik Pak Denny, di Kulon Progo, BPBD Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini sudah membentuk beberapa kalurahan menjadi kalurahan yang tangguh bencana. Ada yang didanai dari APBD DIY oleh BPBD DIY, dan ada yang didanai oleh APBD Kabupaten. Dalam hal ini yang telah dicapai oleh BPBD, ini ada 54 desa kalurahan yang telah dibentuk desa tangguh. Sementara targetnya 75 desa dari 88 kalurahan dan kelurahan. Di situ setiap pembentukan ini melibatkan semua sektoral yang ada di wilayah kalurahan masing-masing. Di antaranya di situ ada unsur pamongnya, ada unsur BPK-nya, ada kemudian kader posyandunya, ada kader PKK-nya, ada ormas yang ada di situ, kelembagaan, dan juga ada yang dari Karang Taruna Kepemudaan. Juga ada bagian dari pelaku usaha di wilayah kalurahan masing-masing. Nah, di situ kegiatan pembentukan desa tangguh ini berupa sebuah kajian kebencanaan,
Di antaranya kajian kerentanan, kajian kapasitas, dan juga kajian resiko, juga penilaian ancaman. Di situ akan memunculkan sebuah peta rawan bencana, kemudian peta kerentanannya, dan juga akan dibuat sebuah rencana tindakan penanganan tanggap darurat desa. Nah, di situ kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kulon Progo di setiap wilayah kalurahan. Ini menciptakan kesiapsiagaan bagi seluruh pemangku kepentingan di kalurahan di seluruh Kulon Progo. Iya, pertanyaan orang awam adalah rawan dan rentan. Ini pengertiannya seperti apa, Pak Nardi? Nah, kalau kerentanan itu adalah sebuah kondisi di mana masyarakat itu tidak mampu menghadapi ancaman atau bahaya, kerentanan. Kemudian kalau kerawanan, di mana di satu tempat itu memiliki ancaman yang tinggi, maka dikatakan daerah tersebut rawan. Kemungkinan terjadi bencananya sangat tinggi, begitu Pak Denny. Pemuda menjadi salah satu komponen yang punya kemampuan dan juga bisa digerakkan untuk menanggulangi sebuah bencana. Bagaimana kemudian teman-teman dari BPBD Kulon Progo ataupun juga teman-teman dari TRC BPBD Kulon Progo untuk merangkul para pemuda ini? Tadi di dalam pembentukan desa tangguh bencana kan sudah dilibatkan, tetapi secara umum seperti apa sih Pak selain lewat desa tangguh bencana ini keterlibatan pemuda? Baik, Mas Dedi, kami dari TRC BPBD selalu memantau lingkungan, memantau kawasan Kabupaten Kulon Progo, itu menjalin komunikasi melalui WA Group ataupun melalui Facebook. Dan kemudian di setiap komunitas yang ada di Kulon Progo, baik itu dari pemuda atau komunitas relawan, itu selalu kami libatkan dalam mencari informasi ataupun bahkan kita minta update-nya dong wilayah masing-masing seperti apa. Ada net control setiap sore jam 6, setengah 7 sampai atau malam jam setengah 7. Jadi kita selalu update begitu, selain melalui WA Group dari kelompok-kelompok pemuda. Di situ kami juga kerjasama dengan pemuda Karang Taruna Kabupaten, Mas Tamyus Rohman, itu juga kebetulan sahabat kami juga menjadi seorang ketua Karang Taruna Kabupaten. Kami juga memberikan masukan bahwa pemuda di Kulon Progo kalau tidak menjadi relawan kebencanaan, kemanusiaan, maka tidak memiliki arti. Menurut saya seperti itu. Cakep. Nah, nanti kalau tadi disampaikan pemuda, utamanya Karang Taruna tadi kemudian yang diambil menjadi salah satu perwakilan lah di dalam forum tadi. Kalau selain ketuanya, apakah kemudian juga mereka yang anggota-anggota juga dilibatkan ataukah mereka di bawah supervisi ketuanya, Pak? Nah, karena kami mengkoordinasikan semuanya, kami tidak mungkin ke individu-individu anggota. Maka kita pegang kepalanya, maka nanti yang lainnya akan dikoordinasikan oleh ketuanya sendiri, kepalanya sendiri gitu. Jadi digerakkan oleh supervisinya atau ketuanya. Para pemuda ini bergabung secara sukarela, betul Pak? Ya, pemuda ini sebenarnya pengen berperan, tapi tidak tahu jalan. Maka kita yang akan membuka diri, jemput bola. Mari kita bergabung dan dalam kemanusiaan ini kita sama-sama sinergi. Ayo, apa yang kita bisa perbuat, kita laksanakan. Saya begitu. Sinergi yang seperti apa yang kemudian diambil oleh teman-teman? Pak Nardi di TRC BPBD dan juga mereka yang ada di bawah seperti apa, Pak? Nah, begitu. Yang terakhir ada kegiatan dari Karang Taruna dan para pemuda itu menanam mangrove di wilayah Trisik. Oh iya, betul. Nah, disitulah maka suatu bukti bahwa pemuda itu memiliki peran dan memiliki tanggung jawab dan juga sanggup melakukan action untuk kegiatan mitigasinya. Itu Mas. Jadi apa yang kita juga memandang bahwa TRC memandang mereka memiliki potensi, memiliki kapasitas. Maka hanya kita cukup menyapa, kita cukup mengajak. Nanti mereka akan dan memberi ruang. Silahkan kapan, kalau perlu kita dampingi. Itu saja. Jadi karena TRC tidak memiliki sumber dana, maka kita hanya menginisiasi dan memotivasi saja. Apakah kemudian teman-teman ini juga mendapatkan semacam pembekalan sebelum mereka bergerak di lapangan atau seperti apa nih Pak Nardi?
Saya sering diundang oleh kelompok-kelompok pemuda untuk kelompok lembaga, misalnya kalau di NU ada Ansor, kemudian ada di teman-teman Muhammadiyah ada MDMC, ada Kokam. Di situ saya pernah dan sering diundang untuk memberikan materi kebencanaan untuk memotivasi pemuda-pemuda itu berperan menjadi relawan kemanusiaan dalam menangani kebencanaan ini. Oke, ada semacam pembekalan ya kecil-kecilan lah saya sebut seperti itu sebelum mereka kemudian bergerak agar tidak kemudian di luar kontrol juga ya Pak ya. Jadi begini, kalau misalnya pada tataran sebagai penyelamat ini ada klasternya tersendiri. Oke. Jadi kalau penyelamat kita harus kerjasama dengan misalnya salah satu contoh Basarnas, Sarsat Linmas, itu untuk penyelamat karena penyelamat harus memiliki skill. Nah, kalau sekedar kegiatan mitigasi bencana, pencegahan, kita cukup memberikan edukasi pengetahuan dan bagaimana ruang geraknya. Kalau nanti sudah menjadi seorang pelaku penyelamatan, kalau tidak memiliki skill, kemampuan dari ahlinya, itu kami tidak rekomendasi. Karena saya takutkan mereka malah menjadi korban berikutnya. Ya, ada bahaya yang harus diperhatikan juga ketika dalam melakukan penanggulangan bencana ya. Betul. Pemuda ini kan punya peran penting Pak dalam penanggulangan bencana mulai dari pengurangan resiko sampai dengan pasca bencana. Bagaimana kemudian BPBD melihat hal ini Pak? Baik, kami di saat prabencana kita melakukan pencegahan kesiapsiagaan, di mana kita harus berperan membuat mereka sadar bencana, sehingga mampu menilai kebutuhan. Nah, di situ dan pada saat terjadi bencana, saat kedaruratan, mereka mampu dan tergerak oleh sendirinya untuk menjadi bagian dari relawan yang menolong sesamanya yang terdampak bencana. Ini kita juga inisiasi dan sudah terbukti pada bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Dan pada pasca bencana ini pemuda memiliki sedikit kurang perannya. Karena apa? Yang dibutuhkan data. Nah, data itu mungkin yang memiliki otoritas pendataan adalah desa wilayah yang terkena bencana. Maka peran pemuda di sini hanya membantu mendata, nanti legalitas datanya dari kalurahan ataupun pemerintah setempat. Saya ingin dapat cerita juga dari Pak Nardi terkait dengan keterlibatan pemuda ketika bencana melanda Kulon Progo pada saat banjir ataupun ada saat longsor. Ini mereka terlibat sebagai apa nih Pak? Nah, ini Mas Denny, justru pada saat bencana itu mereka begitu antusias. Karena apa? Satu, mereka membantu memberikan pertolongan, walaupun ini kami larang. Karena apa? Di saat memberikan pertolongan itu butuh pengetahuan kebencanaan, karakter bencana. Jangan sampai teman-teman pemuda ini malah menjadi korban. Maka untuk pertolongan kami batasi. Namun untuk pengelolaan logistik, untuk mencari donatur, dan kemudian penyaluran itu kami tempatkan di sana. Karena apa? Itu cukup aman. Dengan skill mereka dan kita motori, maka dia akan tertib administrasi. Itu. Dan kemudian di sisi daerah bencana mereka menjadi tokoh-tokoh penggerak keamanan di daerah bencana, mengisolasi tempat daerah rawan bencana. Kemudian juga mereka banyak yang berinisiasi mencari donatur dari teman-teman mereka, komunitas-komunitas yang lain sesama pemuda. Ini luar biasa. Termasuk berarti mereka bikin posko juga ya Pak Nardi ya? Di situ wujud dari kepedulian di lingkungannya, dia pasti ada poskonya. Walaupun ini rentan sekali juga. Satu pedukuhan lain dan pedukuhan yang lain, ini rentan terjadi persaingan. Tentang apa? Penggalangan dana, penggalangan donatur ini. Sehingga rentan, aku yang terbaik, aku yang paling terkena, ini kadang-kadang sektoralnya tinggi sekali. Itu baru yang saya mau tanyakan, ego sektoral ataupun ego pribadi, ego organisasi atau ego bendera lah saya sebut seperti itu kan menjadi salah satu yang sering muncul di lapangan. Bagaimana kemudian Pak Nardi meredam ini semua agar ayolah semua itu gerak bareng untuk penanggulangan bencana ini? Baik, saya
berkali-kali melakukan patroli di posko-posko itu. Dalam rangka ini untuk mengkontrol sejauh mana dia melakukan tindakan. Dengan ego sektoral seperti itu, maka saya minta kepada mereka segala penggalangan dan penyaluran bantuan dari donatur siapapun harus akuntabilitas. Oke. Nah, karena apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan koridornya, tidak akan ada yang merasa terbaik. Nah, karena apa? Akuntabilitas bisa membuat mengontrol mereka di mana penyimpangannya dan di mana keunggulannya. Nah, disitulah maka mereka karena merasa dibatasi dan harus transparan, mereka dengan sendirinya sadar, oh ini bukan milik aku. Oh ini mereka yang terkena dampak. Disitulah maka mereka menyadari bahwa ini bukan milik kita sendiri. Itu Mas Denny. Sementara saya mau berikan bayang-bayang akan kita audit bagi orang pelaku penggalangan dana yang tidak transparan. Oke. Jadi ini pembatasan karena apa? Agar mereka berhati-hati. Itu jadi ego sektoralnya sedikit terkurangi dengan ancaman tadi. Ya tentunya semua ada resikonya. Iya. Ya. Baik. Kita ada di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih membahas soal peran pemuda dalam penanggulangan bencana. Dan sekali lagi untuk Anda yang mau gabung 081-862-1013 bisa dikirimkan pesan WA Anda ataupun juga tulis di kolom komentar di Instagram kami Star Jogja FM. Saya ke pertanyaan dari audiens dulu di Instagram. Beberapa waktu yang lalu atau kemarin tepatnya ada angin kencang di beberapa wilayah di kota Yogyakarta dan Sleman. Bagaimana dengan kondisi di Kulon Progo? Apakah juga berpotensi terjadi munculnya angin kencang dan wilayah mana saja yang kemudian sangat rawan dengan kondisi angin kencang di masa pancaroba seperti saat ini? Dari Mas Nugi. Pak Nardi, monggo Pak. Baik, Mas Dedi dari Mas Nugi. Untuk angin kencang di Kulon Progo itu sering terjadi, tapi dalam hal ini yang merusakkan angin itu ternyata juga punya jalur, Mas Denny. Angin itu yang sering terjadi di wilayah kota, di wilayah Sleman, ini membentur di Kulon Progo hanya di wilayah Nanggulan dan di wilayah sebagian Girimulyo itu di Pendoworejo dan Kalibawang. Karena apa? Itu saya juga tidak tahu apa sebabnya, tapi dari kajiannya belum ada yang membuktikan. Ketika ada angin kencang dari selatan kemudian melalui kota, melalui Sleman ke baratnya mesti di wilayah itu sering memang terjadi pohon tumbang mengenai rumah. Namun kalau yang sekupnya angin kencang dari muson barat mendekati musim penghujan, itu rata-rata di Kulon Progo memiliki potensi ancaman yang sama. Memiliki potensi ancaman yang sama. Nah, di sini yang paling merusakkan adalah ketika di musim hujan. Karena apa? Kondisi tanahnya menjadi lembek, gembur karena terkena air hujan dan tertiup angin kencang, maka mudah roboh dan mengenai segala sesuatu di sekitarnya di situ. Jadi yang paling sering terjadi angin kencang menyertai kejadian di Bantul, di kota, di Sleman, itu di daerah Nanggulan, daerah Girimulyo sebagian dan juga di daerah Kalibawang. Jadi itu memang sudah rute jalur kayaknya. Itu saya juga nggak tahu, tapi memang di sana. Untuk tempat yang lain, kecuali di muson barat tadi di awal musim penghujan, itu memang rata-rata memiliki potensi yang sama, ancaman yang sama. Namun karena di sisi selatan itu tidak banyak pohon tinggi, maka dampaknya tidak begitu masif. Oke, dari Kabar Sinergi, kalau relawan itu di bawah koordinator siapa ya? Apakah mereka juga mendapatkan pembekalan untuk penanggulangan bencana? Relawan, ada pemuda, ada relawan yang kita tahu cukup banyak jumlahnya di wilayah-wilayah tertentu, Pak. Baik, kalau relawan itu memiliki kelompok-kelompok. Dari komunitas apa, maka mereka memiliki induk semang.
Misalnya dari relawan komunitas itu, dari kelompok-kelompok itu, kalau nanti mereka mendaftarkan diri di forum relawan, akan terdaftar pula di BPBD Kabupaten Kulon Progo. Nah, otomatis dalam saat pengerahan relawan itu yang bertanggung jawab. Misalnya kalau saya awalnya dari Banser Kulon Progo, maka saya relawan dari Banser Kulon Progo. Nah, kemudian nanti kemudian didaftarkan ke BPBD, maka pengerahannya itu kita diminta dari BPBD, minta ke komunitas, ke Banser Kulon Progo, ke JPM, ke JKM, ke Kompi, ke Korp, itu ada. Kemudian mereka mengirimkan potensi yang diminta, kemudian yang mengerahkan adalah BPBD. Karena apa? BPBD menjadi pusat koordinasi, bahkan menjadi komando koordinasi saat terjadi bencana. Oke. Pak Nardi, kita tahu teman-teman relawan itu kan sering kali datangnya duluan ketika terjadi sebuah bencana. Bagaimana kemudian mereka ini bisa dikondisikan agar ya kemudian mereka melakukan hal-hal yang bukannya malah menyulitkan pertolongan pada sebuah bencana, Pak? Nah, kaidahnya begini, Mas Denny. Kalau relawan di setiap kejadian bencana, siapapun relawan, siapapun orangnya, kelompok manapun, yang pertama kali datang ke daerah bencana, dia adalah pemimpin. Yang mengetahui medan daripada daerah bencana, yang mengetahui penyebab bencana, bahkan akibat dari bencana itu. Maka di sana sebelum berdiri komando yang benar dari dinas terkait, dari BPBD, dari pemerintah ataupun pemerintah kelurahan, dia akan mengambil sebagai peran komando. Nanti setelah ada komando yang bentukan dari pemerintah terkait, maka dia akan menjadi mitra, untuk memberikan penjelasan, memberikan apa kejadiannya dan di mana tempat korban jika ada di situ. Jadi siapapun orangnya yang datang pertama kali dia menjadi komando. Komando sementara. Nanti sebelum diadakan komando yang dibentuk dari dinas terkait atau memang yang berwenang itu. Oke, saya penasaran juga dengan soal ini, Pak Nardi, terkait dengan bagaimana pengetahuan masyarakat ataupun juga ya kesadaran masyarakat terhadap suatu potensi bencana di sebuah daerah atau di daerahnya sendirilah. Apakah mereka sudah cukup sadar ataukah hanya sekedar kemudian tahu resiko tetapi kemudian tidak melakukan langkah-langkah konkret, Pak? Nah, inilah Mas Denny yang menjadi PR dari BPBD dalam hal ini sebagai penanggung jawab kebencanaan, bahwa semua orang itu menyadari, misalnya di daerah pegunungan, longsor itu adalah hal yang sudah biasa. Ketika ada jurang, ada pegunungan, pasti ada longsor. Nah, dulu sudah menjadi sesuatu hal biasa, itu tidak perlu direspon tinggi-tinggi, itu wajar. Namun ketika ada program dari pemerintah menjadi sebuah pencegahan atau kegiatan preventif, maka menjadi pengurangan risiko bencana. Hal-hal yang memiliki potensi ancaman, yang memiliki potensi risiko, itu akan dikaji dan menjadikan bahan untuk membuat perencanaan dalam rangka pencegahan. Nah, disinilah maka kemudian menjadi eksklusif, menjadi sesuatu hal yang istimewa, harus kita hadapi, harus kita antisipasi. Kalau dulu sebelum tahun 2000 itu longsor biasa. Sebelum 2006 bahkan sebelum 2010 itu longsor wajar. Tapi setelah 2010 ada erosi Merapi, kemudian ada BPBD, semua menjadi inklusif, menjadi sesuatu yang istimewa dan harus dikaji dan harus diantisipasi. Itulah kemudian perkembangan pengurangan risiko bencana menjadi kegiatan yang utama. Nah, artinya ketika agar jangan sampai berhenti pada tingkat kesadaran saja, pemuda pun juga bisa dilibatkan untuk membangun terus kesadaran dan juga untuk menggerakkan banyak potensi di daerahnya untuk ini saatnya bukan hanya berhenti pada kesadaran akan potensi kerawanan suatu wilayah, tetapi ada banyak hal yang harus dikerjakan untuk menghindari potensi adanya bencana. Bagaimana kemudian melibatkan pemuda ini dalam bentuk seperti ini, Pak Nardi? Nah, ini Mas Denny, jadi kami
sebagai kalau saya bilang promotor atau yang bertanggung jawab di TRC ini, ketika melihat sebuah potensi ancaman, maka kita menyentil, menggerakkan pemuda, bahkan kesadaran bagi kelurahan atau desa untuk melakukan sebuah kegiatan. Siapa yang harus dilibatkan? Kalau memang yang tua-tua nggak mungkin, ya pemudanya. Disitulah maka ada kegiatan reboisasi, penanaman pohon di daerah-daerah tandus, di daerah-daerah lereng gunung. Kemudian ada yang cinta alam, misalnya membersihkan sungai. Ada di wilayah Samigaluh itu yang sudah pecinta alam membersihkan sungai setiap waktu. Itu di Sungai Tinalah itu ada kegiatan mereka. Belum semua, tapi ini sudah ada yang melakukan di situ. Kemudian di bagian selatan ada yang pemuda, relawan dan komunitas itu bergerak iuran bersama, menanam, membuat sebuah monumen bahwa kita pemuda pernah melakukan kegiatan mitigasi bencana. Di situ kita inisiasi, bukan hanya sekedar sadar, tapi juga melakukan tindakan untuk pencegahan. Ada langkah konkret yang mereka ada langkah lakukan, konkret, ya? Betul. Jadi walaupun pemuda itu bisanya ya minta dan minta. Oke. Namun mereka mau melakukan sudah luar biasa. Mereka sudah bergerak, Iya. termasuk juga ketika ada kejadian bencana yang cukup besar. Tapi kita juga pengen tahu juga ceritanya dari Kulon Progo terkait dengan peran pemuda dalam masa pandemi seperti saat ini. Kan mereka juga punya langkah-langkah konkret juga, Pak Nardi. Oke, Mas Denny, kalau melihat pandemi awal 2020, bulan Maret sampai Mei, ini adalah keterlibatan pemuda yang sangat luar biasa antusiasnya dalam mengatasi pencegahan, ya, melakukan pencegahan penularan. Ini pemuda ini perannya luar biasa. Yang paling kita bisa lihat adalah melokalisir wilayah sendiri dari pendatang, melakukan pemortalan jalan. Itu semua pemuda, bukan orang tua. Dan di situ akan memberikan apa? Dia masang sebuah sprayer untuk setiap yang datang harus mandi dengan desinfektan. Mobil harus dibasahi dengan desinfektan. Itu siapa? Pemuda. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa peran pemuda ini luar biasa dalam rangka pencegahan penularan pandemi ini. Bahkan tanpa pemuda kita juga akan kebingungan nanti siapa yang akan menjadi generasi tongkat berikutnya, dan siapa yang akan menyadari kalau memiliki ancaman, dan siapa yang akan menjadi pejuang kemanusiaan berikutnya, siapa yang akan menjadikan wilayah kita aman dari pandemi ataupun dari hal ancaman bencana yang lain. Itu diukur dari kepedulian pemuda itu sendiri. Itu Mas ini. Oke. Ada banyak hal-hal kecil, saya sebut kecil ya, tetapi punya arti yang sangat besar dalam upaya untuk penanggulangan bencana. Bagaimana pemuda bisa memainkan peran-peran ini ketika di dalam masyarakat mereka harus hadir ketika ada suatu bencana ataupun potensi bencana. Hal-hal kecil apa yang kemudian mereka bisa lakukan, Pak? Ya, hal-hal kecil adalah paling yang ini paling mungkin dan sudah dilakukan. Yaitu tentang apa? Melakukan desinfeksi di setiap perkampungan. Itu hal kecil tapi sangat menunjang, menciptakan rasa aman, dan kemudian tidak ada kekhawatiran karena sudah ada melakukan desinfeksi tempat, walaupun dilihat dari sudut kesehatan itu juga belum efektif. Tapi ini hal kecil, dan kemudian kepedulian mereka terhadap sesama. Kepedulian yang dalam hal ini apa? Ketika ada sesuatu mereka dengan spontan berkumpul dengan komunitasnya dan membicarakan mau berbuat apa kita. Itu yang saya senang dengan pemuda-pemuda di Kulon Progo. Mau berbuat apa kita. Ini sudah mereka juga memiliki perencanaan tentang kegiatan PRB ini, pengurangan risiko bencana ini, dengan versinya mereka. Tinggal kita nanti mencolek, mengarahkan, dan kemudian melibatkan mereka. Yang paling utama adalah kita jangan bosan-bosan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Karena ajakan kita itu akan menginisiasi mereka untuk sadar bencana juga. Oke. Ya. Saya sedikit lompat ke keberadaan forum relawan Kulon Progo. Ya. Apa yang kemudian dikerjakan teman-teman forum ini untuk pengurangan risiko bencana di Kulon Progo, Pak? Nah, untuk forum relawan Kulon Progo adalah
ketika kita bertemu selain meningkatkan kapasitas juga menyatukan visi misi. Dalam rangka hal ini adalah kerelawanan untuk membantu setiap korban bencana, bahkan mengantisipasi, juga melakukan pencegahan dan juga penanganan saat terjadi bencana. Nah, ketika saya seorang komandan TRC berada di pos komando pos Pujarop BPBD Kabupaten Kulon Progo, ada bencana di daerah Girimulyo, saya tinggal menggerakkan komunitas tolong dibantu untuk penanganannya. Kami akan melakukan asesmen. Itu sangat efektif sekali. Jadi kita memberdayakan mereka datang lebih dulu daripada kita. Karena kalau seorang TRC atau TRC Kulon Progo hanya sekitar 20 orang, Lokpal 4 orang, di situ tidak mungkin melayani seluruh Kulon Progo dalam waktu yang sama. Dalam wilayah yang sangat luas. Iya, wilayah yang sangat luas itu. Maka dengan cara kita menggerakkan teman-teman relawan, dengan cara kita memberikan informasi dan kemudian mengedukasi mereka agar bergerak, itu di situ adalah keberhasilan BPBD dalam rangka penanggulangan bencana. Karena apalah artinya BPBD tidak memiliki relawan. Betul. Disitulah maka saya mohon juga pada semua pemangku kepentingan pemerintahan di kabupaten kota maupun di daerah istimewa Yogyakarta, tolong kepada para pimpinan, kami relawan mohon jangan dipandang sebelah mata, dan kalau perlu berikan kami kesempatan, berikan kami stimulus untuk melakukan pengembangan diri dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ya, dirangkul seperti tadi ya. Ya, itu. Nah, pemuda pun juga harus dirangkul agar kemudian mereka tidak hanya semangat di awal, tetapi kemudian turun, kemudian ketika ada bencana naik lagi, kemudian turun lagi, hilang lagi. Bagaimana menjaga semangat spirit teman-teman pemuda ini agar terus aktif untuk berperan aktif dalam penanggulangan resiko bencana, ya langsung di wilayahnya sendiri aja, Pak. Nah, pemuda memiliki cara tersendiri. Mereka memikirkan wilayahnya, mereka menggerakkan komunitasnya di wilayah masing-masing. Kita sebagai pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana, pelaku kebencanaan, ini kita tinggal memberi motivasi. Tentunya mengarahkan, memberi motivasi dan juga memberikan pengarahan. Apa pengarahannya? Bahwa hal yang dilakukan kurang atau lebih untuk dalam rangka pengurangan risiko bencana ataupun penanggulangan bencana. Itu aja, sebagai kontrol saja. Ya, tantangan untuk menggerakkan para pemuda ini apa sih, Pak? Tantangannya adalah kalau mereka berorientasi kegiatan itu dengan dana, maka itu adalah menjadi tantangan terbesar dan terberat. Itu tantangan. Maka kalau kita harus mengedukasi mereka, tanpa dana kita bisa berbuat maksimal. Maka di situ kita harus berubah paradigma. Kita tidak dipungkiri, ketika tanpa biaya kita tidak bisa tidak mulus ya jalannya. Tidak mulus. Namun kita bisa nggak tanpa biaya kita bisa melakukan kegiatan PRB, pengurangan risiko bencana. Ini bisa tidak harus dari pemerintah, kita harus merangkul semua pihak. Dari dunia usaha mungkin ada yang memberikan sumbangan, atau dari perusahaan ada CSR. Kita bisa membuat mereka bergairah, sama-sama memberi fungsi yang baik kepada semua lapisan masyarakat. Oke. Terakhir, Pak, apa harapan Pak Nardi selaku TRC BPBD Kulon Progo kepada para pemuda di wilayah Kulon Progo ataupun di wilayah dari semua Yogyakarta agar mereka jangan berhenti atau kehilangan semangat untuk terus menggemakan ini penanggulangan resiko bencana ataupun pengurangan resiko bencana ini adalah tanggung jawab bersama, bukan di bebannya BPBD ataupun pihak-pihak tertentu, Pak. Baik, Pak Dedi, sesuai dengan apa yang diberikan Pak Doni Monardo, pimpinan BNPB yang lalu, bahwa pentahelik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, ahli dan juga akademisi ini memiliki peran penting untuk pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Maka apalah artinya pemuda jika tidak menjadi relawan kemanusiaan? Apa artinya seorang pelajar jika tidak memiliki wacana untuk melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing? Karena apa? Kita akan hancur dengan bencana yang kita miliki. Namun dengan kesiapsiagaan dan keterlibatan semua pihak, kesadaran semua pihak, maka akan menjadikan kita aman, nyaman, dan
bisa selamat dari bencana. Oke. Harapan, mari kita bersama-sama untuk menciptakan Yogyakarta indah, Yogyakarta aman, Yogyakarta tangguh. Demikian, Mas. Ya, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Baik, teman-teman, sekian dari saya. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Yogyakarta tangguh, Kulon Progo tangguh. Terima kasih Pak Nardi untuk waktunya di siang kali ini. Demikian pendengar, kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Pak Nardi, Kepala Koordinator TRC BPBD Kulon Progo, yang berbincang banyak soal peran pemuda dalam penanggulangan bencana, utamanya di wilayah Kulon Progo. Saatnya semuanya bergerak bersama untuk mengurangi resiko bencana yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan juga di dekat kita sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Program ini dipersembahkan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Atta pamitan, terima kasih, sampai jumpa.